Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa televisi Tabalong yang kami hormati, kami banggakan dan kami sayangi. Pada kali ini kami ingin melakukan pengenalan situs cagar budaya atau Tabalong Berbudaya. Bapak dan Ibu, di masa pandemi COVID-19 ini kita paham sepenuhnya bahwa semua gerak langkah kita terbatas dan kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan tatap muka, tidak bisa berkerumun, tidak bisa melakukan dalam waktu-waktu yang cukup lama karena semuanya dibatasi. Maka kegiatan pengenalan situs yang seyogianya bisa kita lakukan dengan langsung terjun ke lokasi, ke tempat situs cagar budaya. Namun kali ini dengan segala keterbatasan kita melakukannya melalui virtual atau melalui media televisi, dan mudah-mudahan unsur yang akan kita raih dari sisi edukasinya dan dari sisi seninya ini tidak akan terlupakan oleh kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, adapun harapan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah dengan pengenalan situs cagar budaya ini kita lebih dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada siswa, kepada guru sejarah, kepada guru seni dan budaya tentang banyaknya situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Tabalong. Kemudian selanjutnya itu nanti akan dijadikan warisan sejarah dan segala jenis perjuangan maupun tradisi budaya yang ada di sekitar kita. Dan kami ajak Bapak dan Ibu semua serta adik-adik untuk bisa ikut melestarikan, merawat dan menjaga situs ini dari kepunahan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya, terletak di daerah utara Kabupaten Tabalong, yang sebagian besar wilayahnya masuk di Pegunungan Meratus. Di desa itu, atau lebih tepatnya di Gunung Batu Bule, memiliki kekayaan sejarah di masa lampau. Dari hasil survei prasejarah di tahun 1996 dan 1997, Balai Arkeologi Banjarmasin melakukan ekskavasi di teras Goa Batu Babi, Gunung Batu Bule. Hasilnya ditemukan beragam kandungan objek situs. Dari hasil kandungan objek tersebut menjadi awal bukti sebagai salah satu tempat hunian sementara di masa prasejarah. Dan saat ini, goa tersebut telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya Goa Babi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur. Seolah-olah ingin bangkit kembali, hari ini peradaban itu mulai memberikan petunjuk untuk kita mengungkap sedikit cerita di masa itu. Pada tahun 1996 dan 1997, penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin terfokus di teras goa berdasarkan temuan berupa sisa-sisa makanan dari cangkang-cangkang, kerang, dan siput. Selanjutnya dilakukan ekskavasi atau penggalian di beberapa kotak dengan kedalaman 120 sampai 150 cm. Hasilnya ditemukan dari alat-alat batu, pecahan tembikar, alat-alat tulang, sisa-sisa kerang, sisa-sisa binatang vertebrata, dan sisa-sisa manusia.
Untuk hasil penggalian kandungan objek situs dari temuan cagar budaya Goa Babi Desa Randu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, saat ini berada di Balai Arkeologi Banjarmasin. Sisa-sisa manusia yang ditemukan berupa fragmen-fragmen tulang manusia, gigi, dan sisa-sisa binatang vertebrata berupa capit kepiting yang mendukung bukti manusia prasejarah mendiami Goa Babi di Gunung Batu Bule. Jadi contohnya ini fragmen tulang, kemungkinan ini tulang manusia karena sebanyak ini dan dia agak besar. Kalau tulang hewan itu biasanya yang ketemu itu kayak kukunya itu. Kalau tulang hewan ukurannya lebih kecil. Nah ini juga ada fragmen tulang banyak. Jadi kita agak kesulitan untuk merekonstruksi apakah ini tulang individu dewasa atau anak-anak karena memang sudah sangat hancur. Tapi ini membuktikan manusia prasejarah itu sudah mendiami Pulau Kalimantan jutaan tahun yang lalu. Lalu ini ada temuan gigi molar. Jadi ada gigi, ada emailnya juga, jadi ada lapisan luarnya juga. Ini gigi manusia prasejarah, jadi gigi manusia pendukung yang mendiami gua Diangkal ini, yang gua Babi. Lalu ada lagi ini ada fragmen tulang juga. Kemungkinan ini capit kepiting karena ada geriginya. Jadi umumnya manusia prasejarah itu dia mendiami gua yang berdekatan dengan sumber air. Itu mereka jadi istilahnya gua payung karena mereka benar-benar memanfaatkan lingkungan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi mereka mengambil hasil alam yang langsung mereka konsumsi gitu ya. Selain sisa-sisa manusia dan sisa-sisa binatang, ditemukan sisa-sisa kerang dari berbagai jenis sebagai bahan makanan utama manusia prasejarah. Lalu ada kerang, ini menunjukkan mereka mengkonsumsi kerang ini jenis Chiaridae. Jadi kayak jenis bekicot gitu. Nah kalau kerang itu kan paling mudah untuk diolah, nggak perlu perlakuan khusus, cukup direbus aja atau dibakar. Nggak heran kalau yang temuan yang paling banyak itu adalah jenis kerang. Nah ini juga ada Chiaridae lagi, yang ini jadi jenis kayak kita sekarang bekicot ya kita bilang gitu ya. Nah, dan ini kalau saya bilang kerang itu sampai sekarang masih kita konsumsi. Jadi sebenarnya kita masih meneruskan tradisi prasejarah. Kita masih mengkonsumsi kerang dan katanya, karena saya nggak suka kerang gitu ya, sumber proteinnya ini tinggi kerang. Jadi mereka itu nggak perlu harus kayak memancing gitu untuk yang lebih harus menggunakan alat, tapi mereka cukup mengkonsumsi kerang untuk mencukupi kebutuhan protein mereka. Selebihnya ada kerang. Jadi dari temuan kerang ini kita bisa tahu daerah yang mereka diami, apakah daerah tepi sungai atau tepi pantai. Kalau kita lihat dari jenis seperti ini, itu seperti muara, jadi sungai yang sudah mendekati laut. Kalau jenis seperti ini, jadi ini jenis Persipoda seperti ini. Jadi dia panjang dan kemudian kita bisa melihat di sini ada bekas bagian ujungnya ini terpotong. Ini memang dipotong karena untuk memudahkan mereka, karena ini kan model disedot. Nah, jadi ketika setelah direbus, dipotong ujungnya dan mereka tinggal menyedot, langsung keluar daging kerangnya itu. Nah, ini juga. Jadi mereka sudah mengerti cara mengkonsumsi kerang itu, mengolahnya dengan cara merebus dan memotong bagian ujungnya. Selain itu, ditemukan juga gerabah dan arang, di mana arang sebagai bukti dari sisa pembakaran dalam proses pembuatan makanan. Lalu di sini juga ada temuan gerabah. Ini contohnya temuan gerabah. Ini menunjukkan mereka sudah mulai mengolah tanah liat dibentuk menjadi wadah lalu dibakar. Hanya bedanya kalau tanah liat ini proses pembakarannya itu dengan suhu yang rendah, sekitar 300 sampai 600 derajat Celcius, sehingga kualitasnya itu nggak terlalu bagus gitu. Temuan arang menunjukkan mereka sudah mengenal api untuk mengolah makanan, untuk kebutuhan hidup mereka, untuk menghangatkan tubuh. Jadi memang tidak banyak arangnya, tapi ini menunjukkan mereka sudah mengenal api. Jadi sudah ada perapiannya. Dan ditemukan juga alat-alat batu berbagai jenis dan bentuk, digunakan sebagai bahan alat manusia prasejarah. Ini ada
alat batu, tapi belum teridentifikasi apakah ini serpi atau bilah atau tatal. Cuman kalau kita lihat ini sepertinya istilahnya ini sampahnya, jadi udah bekas-bekas hasil pemangkasan, bukan lagi batu yang sudah diolah untuk dijadikan alat. Jadi ini belum dianalisis jenisnya. Nah ini juga ada belum ketahuan apa ini jasper, hanya jenisnya, jadi baru dianalisa jenis batunya. Jadi jenis jasper atau rijang merah memiliki retus. Nah kalau memiliki retus, kemungkinan ini bekas dipangkas atau bekas digunakan. Jadi retus itu adalah gerigi-gerigi, jadi bekas-bekas sompel. Nah bisa jadi itu pernah digunakan atau terbentuk ketika proses pembuatan untuk menjadi alat batu. Nanti bisa visual lebih dekat. Ini juga ada sampel batu, cuma belum dianalisis apakah ini batu inti atau serpi atau bilah. Lalu ini juga masih ada, jadi sudah agak hancur dianya. Lalu ada batu rijang, kecil aja batu rijang. Kalau sudah diolah ini batu rijang ini dia halus dan mengkilap, jadi kemungkinan mau dijadikan perhiasan batu rijang. Nah ini juga ada fragmen batu, kemungkinan ini tatal karena dia ukurannya lebih kecil-kecil dan tidak beraturan. Jadi kalau tatal tuh kalau kita ibaratnya bekas-bekas hasil pangkasan. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang kan di kayu itu juga disebut tatal kayu. Nah ini tatal batu. Tatal juga ini jadi sisa-sisa batu yang sudah diolah, tapi bukan yang menjadikan alat, tapi merupakan sisanya. Ini juga masih ada potongan batu, tapi belum ketahuan apakah ini batu yang digunakan untuk dibuat alat atau batu yang digunakan untuk menggali tanah. Jadi apa istilahnya itu kayak bukan chopper juga, apa sih istilahnya untuk tajak gitu, yang untuk menggali itu.